Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih udah meluangin waktu hari ini buat diwawancarain. Hari ini saya Farah mau berbicara tentang komunikasi antar budaya, terutama terkait bagaimana cara berkomunikasi, perbedaan bahasa, nilai-nilai dalam komunikasi, dan pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Oke, kali ini saya berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Muhammad Zainuddin Urwa. Oke, dari mana? Kalau boleh tahu? Saya asal dari Maluku. Sukunya? Kalau Maluku, tapi saya tinggalnya itu di Seram, Maluku tapi di Seram. Kampungnya itu namanya Kampung Sepa, dan di situ sukunya suku Nauru. Udah siap diwawancara? Oke, siap. Ya, pertanyaan yang pertama. Dalam bahasa daerah kamu tuh ada nggak sih ungkapan sehari-hari? Ada, kayak seperti contoh ose, beta. Kalau ose itu kan seperti saya, kamu ose itu kamu, kalau beta itu saya gitu. Oke. Terus menurut kamu apakah kata atau ungkapan tersebut bisa disalahartikan sama budaya lain atau budaya saja? Kalau dari sisi saya itu ada yang misalnya contoh kayak misalnya logatnya agak kentara, agak tinggi, nah gitu. Terus tiba-tiba kan saya kan udah di Jawa kayak gini nih, pasti diartikan kamu marah ya sama saya gitu. Nah, tapi saya tidak bermasalah gitu. Saya jelaskan pelan-pelan, enggak, kita orang timur, dia mana aja naik tinggi kayak gitu. Oke, terus juga kan gaya bicara kamu kan tinggi. Iya. Terus itu kalau dari daerah sini atau di daerah sekarang tempat kamu tinggal itu dianggap normal untuk budaya sini atau gimana? Ya, dianggap normal aja. Kalau misalnya ada yang bilang kamu marah ya sama saya, kamu nadanya terlalu tinggi, diam-diam. Ya karena saya kan watak-watak orang-orang timur kan bicara itu yang pertama harus keras. Kalau misalnya pelan, takutnya dia nggak dengar gitu, harus kencang. Pernah nggak sih cara bicara kamu tuh dianggap gak sopan gitu sama budaya lain atau orang lain? Padahal emang kamu bicaranya kayak gitu. Iya. Ada sih kalau misalnya jalan terus ada kerumunan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu tuh kalau kita lagi ngomong bahasa timur gitu, tiba-tiba langsung bilang, ini bahasanya kenceng banget, berisik katanya gitu. Ya tapi kita nggak apa-apa, yang penting tidak, karena bahasa kita itu kan bahasa khas dari timur. Kita harus bangga-banggain kalau kita punya bahasa. Budaya kamu tuh apa yang dianggap paling penting saat berbicara dengan orang lain? Apakah menghormati orang tua atau bicaranya harus gimana? Apa yang paling penting? Yang paling penting itu ya menghormati orang tua dengan berbicara dengan baik, kayak lembut, pelan, kayak misalnya bapak misi begitu, harus pakai kata soalnya itu kata seperti contoh misi bapak itu nama katanya itu kata dihargai gitu, kata Menurut kamu, pernah gak sih kamu mengalami kesalahpahaman saat berbicara sama budaya lain? Kayaknya sih nggak ada. Gak ada? Iya, nggak ada. Kayak mana-mana aja? Ya, mana-mana aja. Oke. Terus Oke, menurut siap. kamu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki komunikasi antara budaya lain sama budaya kamu? Jadi biar gak ada salah paham atau gimana gitu? Dari saya sih dari watak-watak bicaranya orang timur kan keras-keras, dan di sini juga saya kan udah bergaul di suku Jawa ini. Suku Jawa ini kan bicaranya pada ramah-ramah, sopan-sopan, pelan-pelan. Ya saya juga menyesuaikan gitu. Saya kan mengikuti budaya tadi. Kalau misalnya saya pulang ke kampung, ikut budaya di kampung. Kalau misalnya saya di sini, ikut budaya sini. Kita sama-sama ramah-ramah gitu, lembut. Jadi menyesuaikan aja ya tempat daerah. Ya siap. Oke, sekian wawancaranya. Terima kasih banyak Ji, Iya, udah mau wawancara. Baik, selanjutnya kita ke narasumber selanjutnya. Di sini atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Mandiri. Berasal dari mana? Saya berasal dari Flores Timur atau disebut dengan NTT, Nusa Tenggara Timur. Sukunya? Sukunya Lama Holok. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan wawancara ya. Dalam bahasa daerah Anda
adakah kata atau ungkapan yang sering digunakan sehari-hari? Ya, ada. Kalau ada, tolong berikan contohnya. Sepertinya kayak saya itu goe, kalau kamu itu moe. Moe. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah kata atau ungkapan tersebut bisa disalahartikan oleh orang dari budaya lain, orang lain atau budaya lain? Palingan bisa artikannya di daerah Jawa sih, soalnya kata gue sama gue itu kayak sama gitu. Jadi kayak kata gue atau gue itu kan sama ya. Jadi bisa lah artikan lah. Bagaimana gaya bicara yang dianggap normal atau umum di budaya Anda? Ya sepertinya kita Apakah lebih sering menggunakan nada tinggi, pelan, santai, atau tegas? paling lebih tepatnya tegas sih. Tegas. Soalnya watak orang timur tuh tegas gitu. Pernahkah gaya bicara Anda dianggap kasar atau tidak sopan oleh orang lain atau budaya lain? Pernah sih, pengalaman saya tinggal di Jawa tuh gitu, seperti yang ditanggapi oleh budaya Jawa tuh, kayak misalnya saya ngomong nada tinggi tuh mereka nganggapnya saya marah gitu, padahal nada orang timur tuh seperti gitu, dia kalau ngomong nada tinggi tuh berarti dia kayak lebih lagi senang gitu, kalau pakai nada kecil tuh dia lagi marah gitu. Berarti bagaimana tanggapan Anda terhadap ini? Ya maklum lah, mungkin mereka belum tahu, jadi kita biasa aja atau wajar lah. Dalam budaya Anda, apa yang dianggap paling penting saat berbicara dengan orang lain, misalnya menghormati orang lain, menghormati orang tua, itu gimana cara bicaranya? Yang penting kita ya bicara sopan santun lah dalam menghormati orang tua. Bicara, kamu ini sedang berbicara sama siapa, jadi apakah kita berbicara pakai kata kasar itu cocok atau enggak gitu. Oke. Oke, belum. Udah belum? Udah lanjut aja. Pernahkah Anda mengalami kesalahpahaman saat berbicara dengan orang lain atau budaya lain? Bisa dicerita? Ada nggak? Kesalahpahaman sih nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki komunikasi antar orang atau budaya lain? Mungkin saya akan memperbaiki, kalau ketika saya tinggal di tanah Jawa ya, saya akan memperbaiki nada saya ketika saya sedang berbicara, terus logat saya mengikuti, saya harus mengadaptasi lah. Udah. Oke, baik, terima kasih Terima kasih. Karyo atas jawabannya. Dalam bahasa daerah Batak, adakah kata atau ungkapan yang sering digunakan sehari-hari? Bisa tolong berikan contohnya? Oras, iyalah oras yang paling sering digunakan. Lalu menurut Bapak, apakah ada kata-kata atau ungkapan tersebut yang mungkin saja bisa disalahartikan oleh orang dari budaya lain? Enggak lah, karena orang sudah tahu itu semua bahwa oras itu ucapan selamat gitu. Bagaimana gaya berbicara yang dianggap normal atau umum di budaya? Tegas, to the point, tidak ragu-ragu gitu. Pernahkah gaya bicara tersebut dianggap kasar atau tidak sopan orang lain? Lalu tanggapan Bapak gimana? Ada, ya kita harus jelaskan sama dia itu karakteristik kita, bukan menunjukkan kita marah, tersinggung. Itu apanya, aslinya. Dalam budaya Bapak, apa yang dianggap paling penting saat berbicara dengan orang lain? Misalnya menghormati orang tua atau dengan menjaga nada suara? Ya, baru melihat orang yang diajak bicara, gitu. Pernahkah Bapak mengalami kesalahpahaman mungkin saat berbicara dengan orang dari budaya lain? Bisa ceritakan sedikit? Ya, bisa. Tapi kita jelaskan, dia kira kita marah, padahal ya memang itu gaya kita bicara. Dan
bisa diubah. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki komunikasi antara orang-orang dari budaya Bapak dengan budaya yang lain? Ya seperti Jakarta ini ya kita mencoba beradaptasi lah, karena kita nggak tinggal di Sumatera kan. Ya, jadi beradaptasi dengan sini ya beradaptasi lah, ya nadanya juga akan dikurangi. Sekian wawancara dari saya, terima kasih.